Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik. Kali ini kita akan ambil tema mengenai kekayaan dan penghasilan Raja Salomo ya, 2 Tawarik ya. Ini ada, kita masih bicara soal Salomo. Di sini pasal 9 ya, di pasal 9 ayat 13 sampai ke ayat yang ke-26. Ini bukan hanya penghasilan tapi juga seperti kekuasaan juga lah ya. Dikatakan di sini, ini nggak usah dibaca lah penghasilannya, transfernya soalnya agak rumit nanti ya. Yang nggak rumit juga kalau mau ditransfer itu emas, perak, apa harganya berapa. Yang jelas di ayat 22 ini dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, jadi udah jelas Raja Salomo paling kaya kan begitu ya. Di antara raja di bumi, tidak dibilang sebelumnya, sebelum Salomo, tidak di bumi aja pokoknya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ini mereka datang semuanya ya, membawa persembahan upeti. Kalau orang mau ketemu sama raja dari bangsa manapun, kayak Ratu Negeri Seba itu dia datang ya harus bawa persembahan ya. Nah, tapi ini dia, saya sering kali melihat khotbah dalam dunia kekristenan yang menyatakan bahwa berkat dalam konteks perjanjian baru itu adalah berkat jasmani kayak Salomo begini. Bahkan ada yang berani mengutip, ini saya langsung dengar khotbahnya. Ini denominasi yang besar lah ya. Dia kalau bangun gedung bisa 200 miliar itu ada di satu gedungnya. Saya yakin barangkali asetnya kalau total bisa triliun juga itu. Jadi dia mengambil ayat dari Kejadian pasal 26 ayat 12, ini soal Ishak ya. Dikatakan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan ini dia akibatnya, ini dalam khotbah itu. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kemudian si pengkhotbah ini mengatakan, Anda harus kaya, katanya. Ya senang si orang dengar itu, ya senang karena dipikir, oh kalau begitu Tuhan ingin saya kaya kan. Ini ada kesalahan mendasar di dalam khotbah itu atau dalam penafsiran itu. Kesalahan yang dalam ilmu hermeneutik itu kesalahan yang sangat prinsip, yaitu melanggar konteks. Ya, dalam hal ini konteks perjanjian lama. Atau kalau dalam kasus Abraham itu ya perjanjian Abraham ya. Nanti kita coba dulu melihat kembali ya, harus mengulang ini karena ini sebenarnya persoalannya nggak susah ya. Cuma dalam kekristenan ini banyak sekali dilanggarin, dipermainkan ini sama hamba-hamba Mammon ini ya. Jadi dia kutip-kutip ayat ini untuk terapkan ke dalam konteks perjanjian baru, termasuk perpuluhan. Itu biasanya Malaki 3:10 itu ya, ayat favorit itu biasanya ya. Ya, jangan mencuri uang Tuhan katanya. Sini, ini uang ini bukan uangmu itu. Ada lagi teolog yang terkenal, sangat terkenal, sudah tua sekali dia di sini di Indonesia. Kalau perpuluhan itu bukan pemberian itu, katanya itu udah punya Tuhan. Berdasarkan Malaki itu ya. Atau entah ada ayat lain dia merasa begitu untuk orang Israel, padahal itu kan. Jadi kalau setelah beri perpuluhan, nanti kalau beri yang lain, itu baru namanya pemberian, persembahan. Ya. Ini
hal yang begini ini sangat umum lah dalam kekristenan dan diterima. Ya. Cuma kok saya kadang-kadang juga bingung juga ya. Orang kok sekelas dia ya kalau orang asal ngomong aja nggak belajar istilahnya, nggak belajar teologi ya nggak apa-apa lah, udahlah. Saya nggak bilang orang yang belajar teologi ngerti Alkitab ya, enggak. Itu justru yang diomongin orang-orang itu, kebanyakan orang-orang yang sekolah teologi itu. Kan sederhana, ada prinsip. Sebenarnya dalam hidup sehari-hari juga ada prinsip konteks itu. Artinya gini, berbuat apapun dalam konteks yang benar itu enggak apa-apa. Misalnya bersetubuh. Kalau dalam konteks perkawinan enggak apa-apa lah suami istri. Ya, misalnya membunuh, enggak apa-apa. Kalau dalam konteksnya sedang perang kayak Ukraina sama Rusia itu sedang perang. Prajuritnya ya dia memang perintah negara. Dia hanya tahu punya saya tembak, saya bunuh orang atau saya dibunuh, itu aja. Dan dia nggak salah. Memang ada kejahatan perang kalau dia menyiksa orang. Kalau selama dia menembak dia nggak mati ya nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya orang yang penembak hukuman mati itu, dia kan menjalankan perintah negara untuk membunuh terdakwa yang dihukum mati kan. Apapun boleh, asal konteksnya. Jadi konteks ini sangat penting ya, sangat penting sekali konteks itu. Ini yang dilanggar yaitu konteks perjanjian. Dulu saya ulangin dulu konteksnya. Ini karena sebenarnya ini sederhana, asalkan konteks itu dipegang lah ya. Asalkan prinsip itu dipahami, sudah. Nggak akan ada yang khotbah-khotbah yang kayak begini, ngutip-ngutip ayat dari Kejadian lah, Ishak lah, dari Salomo lah, dari emang semua dalam perjanjian lama semuanya hamba Tuhan itu kaya-kaya semua. Ayub, dari mulai Ayub, bukan perjanjian lama, dari mulai Ayub. Nah, itulah tanda dia memang begitulah pengaturan Tuhan, ya. Konteksnya begitu. Dalam perjanjian baru, waduh. Ini yang nanti mau saya baca, tapi saya mau sebenarnya yang dalam perjanjian baru jelas juga ayat-ayatnya, cuma konteksnya ini yang kadang-kadang dilanggar begitu. Nah, kalau udah dilanggar konteks ya udah. Kalau dilanggar konteks, saya mau kawin istrinya banyak ya nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak aja, kan dia itu ada. Di mana sih ada hamba Tuhan yang konteks perjanjian lama yang istrinya satu? Saya tanya dulu. Nggak ada kan? Daud juga berapa banyak waktu dia ngambil istrinya si Uria, dia yang disalahin bukan karena dia nambah istri, bukan. Karena dia merampas istri orang. Itu yang salahnya. Tuhan bilang kalau emang masih kurang kau tambahin. Tapi kau berbuat begitu dengan membiarkan Uria dibunuh, kau ambil istrinya, kau menista. Ya. Jadi apapun kalau mau dicomot-comot begitu, bisa aja. Mau buat apapun bisa, ya. Jadi susahnya kan begitu. Coba dulu saya bicara dulu ulang ya konteks. Seharusnya sih sini udah ngerti semua lah ya, orang yang belajar hermeneutik itu udah harus ngerti. Ini karena ini prinsip dasar. Prinsip yang paling penting dalam penafsiran itu adalah prinsip konteks ini. Ya baik konteks dekat, konteks jauh, konteks sejarah, konteks perjanjian juga, bahkan pasalnya. Ya, perikop itu pasal kitab terus menjauh begitu tuh konteks itu. Ya. Jadi perjanjian yang saya mau bicara. Konteks itu dari istilah Latin kon dengan tectus. Kon itu artinya bersama. Tectus itu artinya terjalin, kayak orang ngejalin benang gitu ya, ngejalin, terjalin. Ya kalau digabung itu konteks. Jadi konteks itu terjalin bersama itu artinya. Nah, kalau perihal terjalin bersama ini diterapkan kepada literatur, maka itu berarti dalam setiap kalimat demi kalimat dalam literatur yang bagus ya, Alkitab ini literatur yang bagus. Dia nggak ngawur aja ngomong ke sana kemari, enggak. Ini ada alur berpikirnya, connection of thoughts itu. Pikiran-pikiran yang satu dengan yang lain yang ditulis dalam alinea demi alinea itu ada sambungannya. Jadi kalau mau mengerti pikiran yang di sini, satu ayat di sini atau satu istilah di sini, itu harus dilihat alur berpikirnya. Ya supaya jangan dicomot, ditafsirkan, nggak dilihat alur berpikir ini. Itu yang paling bahaya. Di dalam misalnya perjanjian ini nih, Ishak ini,
diberkati ya Tuhan. Tuh lihat tandanya orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Kalau ini diambil pikiran ini ya, dia lepas dari alur berpikir perjanjian Abraham ini, dalam ini perjanjian Abraham kan, Abraham Ishak Yakub. Itu bahaya. Nanti diterapkan ke dalam alur berpikir perjanjian baru. Lain lagi nih. Nah, coba dulu, saya secara umum dulu ya. Baik perjanjian Abraham, isinya kan perjanjian Abraham jelas ya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan beranak cucu, apa semuanya harta kekayaan lah. Ya. Kemudian perjanjian Musa juga begitu. Ya, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan menjadi berkat, itu sudah baca lah itu ada. Semuanya arahnya materi. Ya. Memang alur berpikir perjanjian lama itu, termasuk perjanjian Abraham ini, itu adalah alur berpikir yang jasmaniah. Alur berpikir yang natural. Kalau Paulus bilang dalam surat Korintus, yang natural dulu, nanti ada prinsip yang spiritual. Jadi alur berpikir perjanjian lama itu bersifat ada nubuat, ada bayangan tipe-tipe begitu, ada juga yang bayangan tipe simbol. Ya. Nanti ada lagi alur berpikir perjanjian baru. Nah, ini orang harus ngerti. Alur berpikir perjanjian baru itu adalah bersifat spiritual. Berkatnya juga spiritual. Kalau di sini jasmani, misalnya bait suci, itu jasmani, gedung beneran, batu-batu dengan emas apa semua, itu semua begitu. Kalau di sini alur berpikirnya spiritual, bait suci itu adalah orang. Kalau di sini ibadah itu dalam ritual-ritual ya, apa kredo-kredo, sema itu apa orang Israel itu apa semua, motong-motong domba apa semua itu aturan-aturan ibadah, baik ibadah Daud juga nyanyi-nyanyi yang secara jasmani dengan alat-alat musik jasmani. Tapi kalau yang di sini ibadahnya udah dalam roh, kata Yesus bilang itu, dalam roh dan kebenaran. Sudah realitanya. Jadi dalam Kolose 2:17 realita dari semua ini adalah Kristus, Christ in you. Jadi ibadah di sini adalah batinia. Ibadah yang batinia itu apa? Ibadah yang mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam batin, menjalani kehidupan sehari-hari yang dipimpin Roh Kudus, itu ibadah. Ibadah konteks perjanjian baru. Bukan pertemuan-pertemuan ritual-ritual yang kayak di sini. Ada yang bilang di sini pemimpin itu rumah Tuhan tuh katanya, gedung denominasi dibilang rumah Tuhan. Celaka itu kan. Jadi diberhalakan juga itu rumah Tuhan, awas. Ada juga dulu kalau zaman dulu saya masih merokok tuh, orang nggak mau merokok kalau di gedung denominasi. Ah, ini suci gitu. Kita di luar aja. Kacau betul. Kacau betul ya itu. Aduh, ini. Jadi alur berpikir itu yang jangan dilanggar. Kalau kita nanti dilihat di sini ya, Salomo dikatakan di sini itu paling kaya lah, yang tidak ada lah yang mana dia nih? Penghasilan ini dikatakan di sini, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kalau ini nanti kita bilang, oh Salomo karena diberkati Tuhan ini, maka kita yang diberkati Tuhan di sini harus. Ada juga yang bilang, kita kan anak raja. Ya jadi harus pakai pakaian yang paling bagus lah, harus pakai mobil yang paling bagus, harus pakai macam-macam. Ini, ya. Sekarang mari saya udah ngerti lah prinsip secara umumnya ya. Perjanjian lama itu alur berpikirnya itu nubuat, simbol, bayangan. Kalau alur berpikir perjanjian baru itu nubuat itu penggenapan, di sini wujudnya Kristus, Christ in you, batinnya, dan ini tipe, kalau ini realitanya ya. Kristus juga I am the reality ya. Oke? Jadi kalau ada apapun ayat-ayat dalam perjanjian lama itu, kalau mau diterapkan ke dalam perjanjian baru, ingat dulu alur berpikir, connection of thoughts. Jangan main comot ayat perpuluhan. Perpuluhan itu orang, buah sulung juga orang, di dalam konteks alur berpikir perjanjian baru. Ya, yang begini ini mestinya ngertinya ada satu ayat Paulus kasih tahu ya. Ini di 2 Timotius 2 ayat 15. Ini seorang pekerja katanya ini mesti tahu ini. Memang ayat ini istilah Yunaninya muncul cuma satu kali dalam perjanjian baru, yaitu orthotomeo. Apa itu orthotomeo? Secara literal itu orthotomeo itu artinya cut straight.
potong, lurus. Itu secara ini kita baca. Kalau terjemahan ini nggak pas menerjemahkannya. Ini saya pakai yang literal, ini bagus ini ya. Dikatakan di sini, a workman irreproachable, rightly dividing the word of the truth. Ini dia orthotomio. Istilah Yunani orthotomio itu artinya rightly dividing the word of the truth. Dengan tepat memilah firman kebenaran. Ini bicara konteks. Kalau ada ayat di sini, firman kebenaran di sini dalam konteks perjanjian baru, harus dengan tepat dipilah sebelum dia masuk ke sini. Karena kalau nggak dipilah, terobos langsung. Nah ini dia. Itulah dia yang khotbah saya bilang itu tadi. Denominasi yang besar sekali itu. Ambil ayat dari Ishak ini. Dari kaya, sangat kaya, dan semakin kaya. Semua terapkan di sini, langsung dibilang, engkau kalau diberkati Tuhan, engkau mesti kaya. Ini khotbah. Ya, memang hamba Mamon, dia itu jelas itu. Karena penafsiran seseorang ditentukan hatinya itu. Kalau memang hatinya udah uang, cinta uang, ya, bukan butuh uang. Semua orang butuh uang, tapi nggak semua orang cinta uang. Kalau orang dijamah hatinya oleh kasih karunia, dia nggak cinta uang. Nanti saya mau baca itu soal cinta uang. Kalau orang udah cinta uang, otaknya akan dipengaruhi oleh uang, ya, dan dibutakan. Ingat itu ya. Bileam ya. Bileam itu nabi. Artinya harusnya melihat. Pelihat. Zaman dulu kalau nabi itu bilang pelihat. Bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Tapi karena Bileam itu cinta uang, cinta upah. Ya. Dia nggak bisa melihat ada malaikat dengan pedang udah mau hantam itu dia. Dia nggak bisa lihat. Tapi keledai itu bisa lihat. Bayangkan saudara, kalau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, kalau hamba Mamon itu penglihatannya lebih konyol lah daripada keledai. Binatang keledai itu tajam dibanding Bileam itu. Ini bahaya, ya. Makanya kalau orang udah cinta uang, udah nggak usah ngomong Alkitab ya. Kerja aja, cari duit aja udah. Tapi emang konyolnya ini. Di dunia kekristenan kan sekarang udah rusak tuh, jatuh. Sehingga uang jabatan dimainkan di situ. Sampai senior saya pernah bilang juga, di mana sih bisnis yang paling enak nih, usaha paling enak kecuali dia ngomongnya buka gereja. Gitu. Rusak sekali udah. Ya. Jadi kalau nggak rusak itu otak, ya. Hati itu dijamah kasih karunia. Enak nggak bisa, orang mesti dijamah hatinya oleh kasih karunia. Barulah dia lepas daripada jerat uang itu. Oh saudaraku, saya ingat pengalaman saya. Saya bicara dulu lah pengalaman saya lah. Supaya nanti jangan salah disangka saya nggak butuh uang. Saya butuh uang, sangat butuh. Nggak mungkin hidup tanpa uang. Tidak ada seorang pun bisa hidup tanpa uang. Oh makan, minum, pakai. Oh Alkitab juga bilang kok manusia hidup bukan dari firman saja. Dari roti juga. Dan Yesus peduli kok dengan roti. 5.000 orang ngikutin dia. Yesus bilang, mereka nggak berdoa minta roti. Enggak. Yesus sendiri langsung ngomong sama murid, nah ini mereka 3 hari nih ikut aku. Di sini tempat sepi. Kalau aku suruh pulang, nanti ada yang banyak pingsan ini. Malah murid-muridnya nggak peduli. Oh, udah suruh aja ke desa-desa itu sana, cari makanan, cari penginapan sendiri. Katanya. Yesus bilang jangan. Kamu harus kasih makan mereka. Baru bikin mujizat. Jadi Yesus peduli sama roti. Ya, ini juga. Bukan nanti kalau saya bilang nggak cinta. Jangan salah samakan, orang yang tidak cinta uang bukan berarti tidak butuh uang. Ya. Orang bisa tidak cinta uang kalau dia dijamah hatinya. Saya beri contoh Zakheus itu. Orang pendek gitu. Dia ingin tahu siapa Yesus sebenarnya. Dengan cara begitu dia sudah dijamah Tuhan sebenarnya. Dikasih karunia oleh Tuhan. Nyenek pohon. Yesus langsung nengok. Turun Zakheus, karena aku harus datang ke rumahmu. Sudah diatur Bapa di surga itu bahwa ini anak orang ini sebenarnya sudah jelas mendapat kasih karunia Tuhan dan dia anak Abraham. Lihat si Zakheus itu bagaimana. Pemungut cukai itu. Tuhan katanya. Ketika hatinya dijamah oleh kasih karunia.
Tuhan, separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Separuh. Kemudian kalau ada orang yang kuperas, gue kembalikan 4 kali lipat. Nah ini dia. Kalau orang udah dijamah hatinya oleh kasih karunia Tuhan, dia nggak cinta uang lagi. Dan bahkan kalau dia merugikan, dia bayar. Malah berlipat gitu. Jadi memang mesti dijamah oleh kasih karunia Tuhan, barulah orang itu lepas. Karena Tuhan tuh membandingkan dirinya dengan mamon, bukan dengan seks, dengan yang lain, enggak. Mamon ini, karena ini kekuatan ini boleh dibilang sama dengan kekuatan Tuhan lah, boleh dibilang ya, dalam diri seseorang yang belum dijamah. Tapi begitu dia dijamah kasih karunia Tuhan, maka uang ini menjadi alat aja. Kita butuh uang untuk makan, minum, pakaian, untuk pelayanan, untuk barangkali ada pekerjaan ini itu ya, kita kerjakan ya. Sewajarnya aja, ya. Dan kita orang yang nggak cinta uang, dia nggak menghargai orang kaya, biasa aja. Jadi orang kaya atau orang di dalam dunia kesulitan, uangnya banyak, jabatan tinggi, dia biasa aja. Ya, coba lo datang sini orang kaya, emang sih nggak pernah datang ke rumah saya orang kaya, mengkolong berat maksud saya. Saya nggak nanggap dia biasa aja. Emangnya siapa sih itu? Saya hanya menghargai, betul-betul kalau saya menghargai Tuhan, tahu itu hati saya. Saya menghargai kalau ada orang yang ikut Tuhan, cinta Tuhan, dan diremukkan, hancur hidupnya demi mengikut Tuhan. Oh, itu sangat. Saya pernah ketemu dengan seorang janda. Waktu itu saya masih pemuda, melayani dengan semangat. Saya dibentuk oleh beberapa janda, ada 3 janda itu. Udah tua-tua, bukan janda muda. Aduh, janda ini jelas tidak tahu teologi lah ya. Sederhana sekali orangnya. Ini orang, katakanlah, ya orang miskin lah. Ya. Tapi hidupnya itu bersandar kepada Tuhan. Bahkan untuk air, untuk apapun ya. Semuanya dia berdoa. Terus kalau janda ini ditinggalin suaminya, kadang ditempeleng, ada dihajar apa itu. Demi dia mengikut Tuhan. Suaminya belum bertobat. Kemudian kalau dia nyanyi, si janda ini, dia nyanyi seperti rusa. Aduh, suaranya itu sangat menyentuh hati saya. Sampai detik ini saya ngerasain tuh kalau itu. Banyak orang bisa nyanyi, bagus-bagus suaranya, musiknya bagus, apa semuanya, artis-artis hebat. Saya nggak merasa apa-apa, tapi kalau si janda ini karena dia betul-betul cinta Tuhan, diremukkan, dihajar. Nah itu yang saya hargai, orang-orang kayak gitu. Kayak Maria memecahkan buli-buli di kaki Tuhan Yesus. Harum bau Kristus itu, harum bau menyebar. Orang-orang yang hidupnya hancur demi kemuliaan Tuhan. Oh, itu yang saya hargain. Itu pun saya ingin itu. Saya nggak cinta uang. Maka saya cukup peka nih kalau hamba-hamba Tuhan ngaku hamba Tuhan ngomong di khotbah 5 menit, 10 menit saya bisa tahu itu. Ini orang cinta uang nih. Duit aja arahnya ke situ. Kalaupun ngomong berkat pasti arahnya ke duit. Ya kaya apa? Makmur lah, apalah macam-macam lah, udah ketahuan itu ya. Ajaran itu sudah ketahuan. Ini ajaran mamon ini, ajaran cinta mamon ini, udah jelas. Karena perjanjian baru itu spiritual berkatnya. Harta sejati dalam perjanjian baru, harta dalam bejana tanah liat itu Kristus, Christ in you, itu harta. Sekali lagi ya, bukan kita nggak butuh harta di dunia, butuh Tuhan, tapi kalau orang dijamah hatinya oleh kasih karunia, batiniahnya dijamah, batinnya, yang ini enggaklah sepenting-penting banget. Khotbahnya pun kelihatan, enggak mengutamakan ini gitu loh. Karena Efesus 1 ayat 3 juga, segala berkat rohani itu memang dalam perjanjian baru itu berkatnya rohani. Baca deh Ibrani pasal 8 perjanjiannya. Hukum yang dalam perjanjian lama itu hukum tertulis dalam law. Dalam perjanjian baru hukum yang tertulis di dalam law itu yang di luar batin ditulis oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Sehingga efeknya 3. Kita mengenal Tuhan batinnya, kita disebut umat Tuhan, kita juga diampuni dosanya, enggak diingat lagi. Itu batinnya. Makanya Yesus itu waktu hukum rajam tuh ditanya orang Farisi, dia nulis di dalam tanah. Ketanahan kita tuh dia menulis. Jadi kalau orang dalam konteks perjanjian baru masih ngomong-ngomong khotbah. Jadi sekarang gini, jadi bagaimana dong kalau gitu penerapannya, aplikasinya? Salomo ini kaya.
Dikatakan di sini melebihi semua raja di bumi. Jadi kalau gitu kita apa di sini? Kita juga harus kaya, tapi dalam Kristus, kaya batinnya. Kalau harta luarnya secukupnya aja lah, makanya doanya juga Tuhan saja. Coba doa Tuhan Yesus yang diajarkan. Berikanlah pada kami makanan dan minuman yang apa? Secukupnya aja lah. Nanti kalau kemakan kegendutan juga malah jadi penyakit. Kolesterol lah, asam urat lah, apalagi jantung. Jadi yang lahiriah itu enggak itu fokus kita. Jadi kalau saudara yang umat pilihan Tuhan lah, yang dijamah Tuhan lah, engkau dengar 5-10 menit orang ngomong, ya, kau langsung tahu ini orang cinta uang. Ajaran apa kayak itu dia, pokoknya 5 atau 10 menit atau 15 menit orang ini cinta uang. Sudah aja gampang kok, ya. Mau ngomongnya pelintat-pelintut kayak, tapi kelihatan kok ujung-ujungnya itu kelihatan. Ya tapi kalau jemaatnya juga cinta uang, ya beroleh amin, dapat amin dari situ. Kalau bilang, oh kita harus sukses, kita harus makmur, kita harus kaya, amin katanya. Tapi kalau bicara di sini batinnya, harta kita yang sejati itu yang di dalam batin. Nah, mulai jemaat tuh kayak, aduh, mau amin tapi saya datang ke sini saya ada masalah. Makanya kalau KKR resesi ekonomi. Dunia kekristenan penuh dengan manusia-manusia yang cinta uang. Kumpul itu manusia hamba-hamba mamon tuh ngomong di situ. Rata-rata ngomong begitu. Sukses lah, makmur lah, kaya lah yang begitu. Kadang-kadang saya melihat memang karena kau nggak dapat kasih karunia. Kalau engkau mendapat kasih karunia dijamah oleh Kristus dalam batinmu, pasti engkau hilang lah ini semua. Kayak Zakheus. Hilang daya tarik uang itu. Bukan gak butuh, sekali lagi jangan salah. Hilang daya tariknya. Uang itu hanya alat aja, karena kita butuh. Makan, minum, pakaian butuh. Tapi daya tariknya gak ada. Gue gak ngargain orang karena kaya, karena apa, lu sukses kayak apa, kayak biasa aja. Ya, kita justru melihat engkau kaya nggak dalam Kristus, batinmu itu penuh nggak dengan pengalaman bersama dengan Kristus, firman yang hidup itu engkau pahami nggak, yang gitu-gitu tuh yang kita lihat dalam diri orang. Coba dulu saya tutup dulu, ada seorang yang Peter Tan namanya. Peter Tan ini seorang yang luar biasa lah ya dulu. Dia dulu denominasinya dia ada 3.000 orang kurang lebih di Malaysia. Saya dengar waktu itu khotbahnya di satu kota lah ya. Oh bagus sekali ya. Kemudian dia mendapat suatu penglihatan, karena dia orang yang suka sekali puasa. Dapat penglihatan, dia melihat manusia itu ada 2, yang batiniahnya dan yang lahiriahnya. Dia melihat seorang yang lahiriahnya tuh kaya, punya kejabatan, dihormati orang. Pendeknya kemuliaan manusianya luar biasa lah, ya. Kemudian Tuhan bukakan manusia batinnya. Itu kurus kering gitu, kayak manusia apa, terus ditonjok-tonjokin begitu. Iblis itu. Terus Peter Tan melihat, itu bagaimana itu? Akhirnya dia pernah puasa 1 tahun, nggak baca apa-apa. Ya dulu HP nggak terlalu terkenal ya kali ya. Tahun 93 tuh saya dengar khotbahnya. Dia hanya mau baca Alkitab. Setahun, tidak baca apa-apa. Coba baca Alkitab. Ya kalau sekarang tuh nggak main HP, nggak main apa. Baca Alkitab dengan maksud manusia batiniahnya jangan kayak kurus begitu, kayak nggak ada ini. Udah lahir baru, cuma pelayan Tuhan tuh yang dilihatnya. Ya. Coba dulu lah kita tutup dulu ini ya. Masih ada. Jadi sebenarnya kesimpulannya gampang. Salomo kaya karena dia diberkati. Kalau kita diberkati dalam perjanjian baru, kita harus kaya dalam Kristus. Penuh dengan pengalaman rohani, penuh dengan pengenalan akan Tuhan, batin kita, penuh dengan pewahyuan firman Tuhan, penuh
Semuanya lah hikmat. Kalau Salomo hikmatnya hikmat jasmani, ini hikmat jasmani Salomo, hikmat untuk mengadili. Karena hikmat ini membuat dia jatuh dulu juga dalam penyembahan berhala. Tapi kalau ini kita hikmat Kristus. Hikmat Kristus itu bukan yang dengan manusia, beda ya. Kalau hikmat manusia itu menjaga hubungan baik dengan manusiawi. Dengan manusia itu jaga hubungan baik dong kita, jangan begini. Kalau hikmat Kristus itu terus terang aja. Karena Paulus bilang, kalau aku berusaha menyenangkan apa dengan orang lain, aku bukan hamba Kristus. Hamba Kristus itu ngomong tegas, terang-terangan, belak-belakan, apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Itulah hikmat Kristus ya. Bukan jadi berhikmat dong, jangan nanti dia tersinggung, nanti orang kaya ini tersinggung. Itu hikmat manusiawi itu ya. Itu dulu ini ya. Semoga ini masih sempat ini, terakhir lah ya. Namun mereka yang berhasrat untuk menjadi kaya, ini istilah Yunaninya berhasrat itu boulomai atau kata kerja to will atau intent, desire, keinginan, kerinduan. Kalau mau kaya, ini ada 4 akibatnya ya. Pertama, jatuh dalam pencobaan, jerat. Kedua, bagai keinginan bodoh. Keempat, yang menyakitkan, menenggelamkan manusia. Baru yang terakhir, kebinasaan. Jadi, bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari cinta atau ingin kaya? Kasih karena Tuhan. Kalau saudara dan saya dapat zaman, kasih karena Tuhan. Yang lainnya kayak gak ada artinya. Haleluya.